Ya, Ya kan? gini, prinsip kita gua diem ya makin mati, Mendingan gua gua gerak buat perubahan. Coba kita persuasif, kita suratin. Sampai sekarang Polri, Presiden kita suratin. Sudah masuk semua dan ada buktinya. Beliau sendiri yang nganterin sendiri. Makanya kenapa saya berafiliasi menjadi serikat, organisasi. Karena buat menamengi itu disalahgunakan oleh serikat-serikat lain yang bukan dari pengemudi online. Oke. Jadi intinya ke situ, kita cuma minta jaminan sosialnya. Sebenarnya kita kalau berbicara naik tarif, beberapa kali ada aturan kenaikan tarif. Kalau kita sadar dari awal tarifnya ojek online, kita ini nggak naik. Nggak naik. Karena melibatkan teman-teman Daerah gitu. Karena tahu track recordnya. Ya. Ya saya kami mau berafiliasi, ya kan? kenal saudara Puji ini dari 2018 ya kita ya. Pertama kenal di Situbondo kita ya. Itu. Dari 2018 kenal dia. Jadi gini Bang, di ojol ini ada dua divisi. Oke. Pergerakan. Yang pertama di divisi sosial, yang kedua di divisi militansi. Sosial apa? Nah, sosial ini kalau Abang sering lihat ketika ada bencana alam, ojol-ojol yang turun. Oh. Nah, salah satunya Babe Saipul lah. Ambulans. WRC kemarin ikut oke. demo. Yang tadinya sosial ini tidak ikut campur masalah militansi. Ya udah lu yang tukang demo, gua nggak ikutan, gua kemanusiaan aja. Akhirnya kemarin turun WRC demo, bener nggak? Iya. Kan merasa tertekan, gua kebutuhan gua ini. Iya. Gua sosial, gua ngerjain sosial. mengajarkan sosial, tapi dapur gua masalah nih. Nah, Oke. akhirnya mereka Terpaksa turun turun juga, WRC, ya. bagian yang kemanusiaan ikut turun masalah regulasi, regulasi. Berarti kan bener-bener udah kredit seharusnya. Iya. Wajib sebenarnya presiden menentukan Kepres. Ya, ini udah darurat banget. Ya. Apakah harus ada yang tewas berdarah-darah? Ya. Makanya kemarin kita suratin semua presiden, DPR, ayo kita bareng-bareng. Tapi nggak ada tanggapan sampai teman-teman dari Jawa Timur, Kalimantan, sama kita telepon, udahlah aksi jilid 2, kita tumpahin di Jakarta. Ya, resikonya bukan apa ya, teman-teman sendiri nanti capek. Iya kan dari daerah nggak narik lagi kan akhirnya kan? Jaraknya juga jauh, kita akomodasi pasti besar. Itu pribadi ya? Itu pribadi. Tapi kalau kita hitungan nih 100 per daerah berapa itu, Mas? Di Jakarta ngumpul berapa kira-kira di daerah 100 itu? Ya 5.000. Saya Jatim berapa bisanya? Kami sebenarnya kalau setiap kali ribuan. Makanya kalau saya hitung 500 dengan resiko memang di jalan konvoi, Bang. Ya. Saya ambil aman 200 lah, 100-200 Mas. Bayangin 200 motor jalan dari daerah masing-masing ke Jakarta. Berapa perjalanan berapa dari Jatim? Kalau dari Jatim sekitar Ya kalau Satu pakai hari setengah malam motor lah. ya kita bisa sehari. 20-an. Satu hari satu malam lah kalau konvoy ya. 24 jam. Bisa berhenti-berhenti. Tapi bisa terjadi beberapa bulan ini. Ya, artinya gini. Kalau pemerintah tetap diem. Artinya gini, ini teman-teman yang di daerah, kan sempat kita diskusi bahwa kalau namanya pekerja, mau di pabrik, mau di kantor, ketika dia demo, bulanannya tetap masuk. Ya. Tapi kalau teman-teman pengemudi online, ketika ke Jakarta, otomatis nggak ada pemasukan. Itu jelas kan? Akunnya anyep iya. Karena nggak jalan kan akun itu berpengaruh. Pada waktu akun stabilitasnya bagus, dia akunnya kacau. Oke. Kalau akun kita off ya sudah. Tapi teman-teman mengambil resiko itu karena memperjuangkan sesuatu kan. Ya gini, prinsip kita gua diem ya makin mati, Mendingan gua gerak buat perubahan. Ya. Itu udah menjadi darah daging ya. Contoh Mbak Uri ini wanita. Kalau udah jiwa-jiwa pejuang lah. Besok ada rapat nih di Kemenhub. Ya cuma otomatis gitu. Ya. Takutnya kalau saya menyampaikan ada permainan kan. Ya. Naik motor dia begini, saya tanya, lu naik apa sampai begini? Motor, gila lu saya bilang. Keren banget. Kami saya di Jawa Timur, Bang. Ah. Gerakan demo waktu pandemi pun kita demo. Kenapa? Teman-teman nggak takut COVID, Bang. Laparan. Laparan ya. Meskipun akhirnya kita dipanggil oleh Polda pada waktu itu masalah. Polisi, saya nggak peduli. Ya, kalau udah urusan Ya. booth mah. Ya. Artinya kalau tadi strategi apa yang kita sudah demo berjilid-jilid ini masih mungkin Bang Amut di Jakarta minta kami datang suatu saat bisa juga kita. Contoh Mas, serentak kejadian di sana. kemarin demo DPR, bubarkan DPR. Wah yang paling teriak mereka, tapi kita tahan. Ini kalau kita ikut campur, yang ketahui terbahak-bahak yang punya kepentingan. Iya, jangan sampai juga. Tahan, Fokus tahan, aja. Coba kita persuasif, kita suratin. Sampai sekarang Polri, Presiden kita suratin. Sudah masuk semua dan ada buktinya. Beliau sendiri yang nganterin sendiri. Surat dari mereka dirangkum, ayo kita anterin.
Jadi Tanda terimanya komitmen- ada semua, tapi responnya nggak ada. Responnya nggak ada. Kan aneh. Komitmen saya di Apakah pemerintah ini mintanya kita selalu Mau bikin apa gaduh pemerintah? terus? Jadi gini, Pemerintah jadi tumpah gini. ruah di Jakarta. Kalau ada yang mengatakan jangan demo dong, kalian sudah bisa membuktikan nih, kami Sudah sudah birokrasi gitu. birokrasi kita sudah jalankan, mau apa lagi gitu kan? Kita tunggu 14 hari kayak ini. Jadi melalui forum ini saya Nah, bisa kita penekanan dengan pemerintah. Jawa Timur Pokoknya dari meminta di daerah lain sama. podcast ini muncul, kita kasih waktu 14 hari. Nggak ada jawabannya, jangan salahkan kami kalau Monas penuh besok ya kan? Kalau kita kumpul di Monas ya, Iya. Hari apa sih rencana? Apanya? Mau demo? Secepatnya. Oh belum ada tanggal tapi Belum. sudah Ya sudah mulai kerangka mulai kita. kerangka ya, oke. Mulai kerangka. November rencana November ya. dari pahlawan. Oke, Tum Siap. sama yang lain ya. Jadi saya secara pribadi sudah tercerahkan dan saya berharap penonton juga sudah tercerahkan bahwa permintaannya sangat simpel sekali kan sebenarnya kan. Dan yang satu pertanyaan saya itu kenapa sih? Ya saya pribadi tuh selalu ngebaca ya selain prosentase yang semuanya nggak nyambung, sama kedua ada permintaan ya yang baca di media itu teman-teman pengen itu tidak dijadikan mitra tapi dijadikan pekerja. Itu bener nggak sih sebenarnya? Nah ini sebenarnya gini nih. Di awal ini kemitraan ini berdiri kan fleksibel kerja. Ya. Tapi semakin berjalannya waktu nih aplikasi udah seperti kita memerintahkan jadi pekerja. Adanya perintah kerja. Oke. Ada orderan, lo wajib ambil nih. Lo nggak ambil gua suspend 30 menit. Nggak bunyi nih akun. Perintah kerja bukan? Iya. Adanya upah, pembayaran upah. Nah ini teman-teman sendiri melogikakan, oh gue udah kayak pekerja nih. Yang harusnya perusahaan ada kewajiban yang dibayar buat kita. Iya. Seperti apa? Tunjangan hari raya. Ya, Kewajiban bayar BPJS. Selama ini BPJS kita bayar sendiri. Nah akhirnya buat mendapatkan itu semua, sebagian dari rekan-rekan merumuskan kita harus jadi pekerja. Oke. Walaupun tidak dipungkiri ketika kita ikut rapat ILO kemarin, di dunia pengemudi daring ini kan sudah mulai mendunia kan. Ada beberapa negara juga Thailand ya melakukan hal ini. Sudah mengambil rumusan bahwa ini gig worker. Oke. Yang akan diluncurkan mungkin kalau dari ILO informasi terakhir saya terima itu April 2026. Oke. Akan memberikan aturan ke Indonesia, nih referensinya, lu mau ikutin apa enggak? Makanya kenapa saya berafiliasi menjadi serikat, organisasi. Karena buat menamengi itu disalahgunakan oleh serikat-serikat lain yang bukan dari pengemudi online. Oke. Jadi intinya ke situ, kita cuma minta jaminan sosialnya ketika untuk menjadi pekerja. Atau gini misalnya, kan di ranah pekerja kan ada jam kerja ya. Ya itu saya pasti dong. Ya, itu kan 8 jam. 8 jam gitu loh. Gini. Nah, kalau di ojek online kan menuntut fleksibilitas. Itu. Ya kan? Betul. Ada dua yang berbenturan. Satu fleksibilitas, satu jam kerja. Oke. Nah, kita coba merus ini, kita mix aja deh. Gitu loh. Contoh misalnya, bisa nggak jam kerja itu dikonversi jadi kilometer? Oh, oke. Gitu loh. Target. Tapi saya bilang apa? Bisa. PM12 sudah melakukan itu sebenarnya. Iya sebenarnya. Karena dalam rumusannya di PM12 itu hari kerja kita 22 hari. Terhitungnya 22 hari. Karena kan saya membuat rincian draft tarifnya ya. Saya sebenarnya melakukan itu. Adanya UMR masuk. Terus adanya jaminan-jaminan yang lain lah. Terus juga fleksibilitas. Makanya, nggak bisa nih kalau 8 jam kerja nih. Oke. Kita konversi waktu itu jadi kilometer. Oke. Dan itu sebenarnya bisa. Makanya kan gini, kita coba mix. Tapi itu terserah teman-teman lah ya. Gitu loh. Karena aturan itu belum terjadi gitu loh. Tapi kalau dari kajian kami, dari kajian kita ya, kita coba nge-mix itu. Artinya kalian itu tidak saklek tapi lu mau begitu, lu nggak perlu jam 8 lu ngojek, jam 5 pulang, nggak perlu. Nggak perlu. Jadi contohnya misalnya gini, kalau di pekerja melekat semua hak dan kewajiban pekerja, BPJS apa dan lain-lainnya dan segala turunannya ya, itu bisa masuk di kita. Tapi yang kita tuntut fleksibilitas, bisa nggak dikonversi? Oke. Saya pastikan bisa. Gitu loh. Makanya dari itu adanya gig worker ya oke aja. Selama itu selama itu dibuat sama aturan pemerintah, nggak ada masalah juga. Tapi kita punya rumusan. Gitu loh. Yang perlu dipertimbangkan juga. Nggak bisa juga serta-merta harus 8 jam kerja. Karena nggak akan ada yang mau jadi shift malam.
Ya, Iya. Orderannya nggak ada, Dikejar anjing iya. dikejar anjing iya, terus Di portal juga iya. di portal iya. Secara tentu keamanan begal Ya, juga begal. serem kan? Iya, iya. Gitu loh. Nggak akan ada yang mau. Tapi kalau kita coba nge-mix deh antara pekerja mitra, kita mix jadi satu aturan, bisa nggak? Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena aturannya belum terbuat. Oke. Kita bisa buat bisa buatkan bersama-sama. bersama-sama. Sebenarnya kalau mereka aplikatornya menolak, Bang, Ya. harusnya pemerintah punya solusi aplikasi dalam negeri. Karena kan nanti mereka, kalau seperti itu kan kami harus ngikut aturan, ada disnaker masuk. Iya, iya. Mereka sebenarnya itu memberatkan bagi mereka. Nah, kalau berat bagi mereka, misalnya mereka mau tarik posisinya di Indonesia juga kita bingung kan, banyak pihak. Iya, iya, iya. Maka pemerintah harus ada solusi. Iya, iya. Kita bikin aplikasi lah dalam negeri. Nah, itu kan tugas pemerintah sebenarnya ini kan udah tenaga kerja udah banyak nih Bang. Pengangguran udah terserap banyak kan. Iya, iya. Orang Secara PHK aja masuk ke ojol. Ojol. Secara solusi kita pastikan dan kita yakinkan bahwa FDTI punya solusi. Oke. Yang jadi masalah, mereka mau nggak terima solusi Iya, itu. jadi gini Bang. Yang jadi masalahnya nih mereka seolah-olah nggak mau terima solusi. Pernah ada nggak Bang? Mereka ini siapa? Ya mengambil kebijakan. Ngambil Oke. kebijakan. DPR dan eksekutif. Mereka kan orang pintar semua ya. Hmm. Kita udah kasih kajiannya nih, modal Iya. awalnya. Nih kajiannya bukan dari kita doang, dari tempat lain juga ada. Lu kan tinggal bending terus, wah rangkum jadi seharusnya kan. Sudah dibantu sebenarnya. Lu nggak usah mikir. Selama ini lu bikin peraturan undang-undang kepala daerah, apa lu kan yang mikir yang nentuin. Iya, Ini iya, enggak iya. loh, ini udah gue bikinin. Sanksinya di situ ada. Keuntungan buat negaranya ada. Kita selalu berpikir ini, teman-teman di sini, mengambil 3 keuntungan, bukan buat pengemudi doang. Pengemudi, pengusaha, dan customer. Ya, ya. Ini yang kita pikirin selama kita bergerak. Seharusnya lu udah tinggal lu rangkum, oh jadinya begini nih, ajuin lah ke kita. Ini yang peraturan akan dibuat. Dan- Selama ini enggak. Artinya aturan draft yang dibuat itu tidak merugikan aplikator juga. Enggak merugikan. Kita buat itu nggak itu merugikan. yang Dan menarik gini, itu. Kalau misalnya gini lah, anggap ini kan bertahun-tahun ya, Ya, DPR nggak bisa buat, pemerintah juga lalai apa segala macam gini. Kalau mereka nggak mampu, bilanglah nggak mampu. Kita Kita buat buat, kelihatan goblok di mata kita yang buat 6 bulan, mereka tinggal setujui. Makanya kemarin Iya, teman-teman iya, gemes ketika ada demo bubarkan DPR, ayo tuh kita turun. Ngapain? Jangan. Ini ntar yang megang kepentingan yang menang. Iya betul, setuju. Kalau kita setuju. turun kita punya nggak? Punya saya bilang. Nah, Satu lagi, Pak. Ada satu lagi nih. AB. Setiap diundang itu kebanyakan orang-orang yang di komunitas yang pro aplikator. Kawan-kawan yang kira-kira keras, kalau kan demo nggak diundang. Gitu loh. Nah, Coba coba. kalau diadakan kayak badan aspirasi masyarakat kemarin. Semua dong, seluruh komponen yang ada. Ya semua komunitas, komponen ya kan? dipanggil dong. Contoh gini Jawa aja, Timur ambil berapa orang, terus Jawa Tengah berapa, Kalimantan berapa, kan gitu. Jadi adil gitu loh. Jangan ini kesannya ke orang-orang yang dipilih oleh aplikator, karena pemerintah juga ngundangnya undang ke aplikator. Jadi diwakilkan gitu loh. Dari kita orang, dari kawan-kawan perantau ada nggak Ya, nggak dipanggil? pernah Nggak ada. Gitu loh. Nah, ya orang-orang binaan semua gitu loh. Jadi gini, Nah, contoh jadi aja yang ada yang ini Indigo. sebentar Tom. Ada yang bilang bukan ojol dan apa, akhirnya digoreng semua. Kalau buat saya mereka ojol. Cuman yang jadi pertanyaan masih narik apa enggak, itu loh yang harus dipertanyakan. Kalau ojol punya akun, semua punya akun, Ya, tapi ya, belum tentu narik kan. Makanya saya ingin mengusulkan gini pada semua media massa ya, baik yang udah ternama atau belum, baik yang cetak maupun yang televisi, maupun pemerintah nih, ketika mengundang perwakilan ojol yang katanya perwakilan ojol punya masa besar, Betul ya. jangan cuma menunjukkan akun, cek riwayat nariknya ini kan ada. tracknya. Maksud Lu saya. seminggu narik nggak? Contoh saya ini ketua umum nih, Ah. boleh tanya teman-teman, ketika habis demo melarat saya, saya matiin semua WA, sampai mana ketemu hilang, Mirip nasibnya juga. karena dapur saya nggak balik. Kalau saya padanya, Pak. Jadi di Kalau jalan. bisa bolak-balik ke media, saya ketua ojol, dan media menanggapi itu bodoh, saya bilang. Lu lihat akunnya, lu punya akun, narik enggak? Dan harusnya dipakai terus saya lihat di TV. Itu aja. Kalau saya sih Percaya lagi rakyat. Jajar Kapolri. apa adanya jujur. Saya dalam 1 minggu itu lari cuma 5 hari. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu nggak narik. Itu apa adanya udah. Dari zaman saya daftar Grab sampai Memang saat sudah ini, diatur begitu sama itu Babe, Udah, ya? dari dulu itu seperti itu. Sabtu Minggu buat keluarga Iya, gitu. Sabtu Minggu buat keluarga. Coba aja Indigo besok bikin undangan. Kan udah banyak tuh. Serikat Transportasi Online A, B, C, terus ketua
asosiasi apalah ya kan, kemudian undang lagi live gini, bang, nih penting nih biar teman-teman percaya, bisa lihat aplikasinya, cek riwayatnya. Dia narik seminggu mati, saya bilang kalau emang dia ojol beneran. Tuh ya media-media yang lain tuh, itu dari ketua umum Biar nih tahu yang bicara. Belum tentu narik, dia punya ojol ya ojol, dibilang ojol saya juga akuin ojol, yang ketemu Wapres ojol. Cuman masih narik enggak, itu yang jadi pertanyaan. Yang kita herankan pada waktu mereka menggaungkan turun aksi 50.000, 70.000 kan gitu. Kita tunggu hari H, 70 nggak sampai. nggak nyampe. Beritanya doang kencang. Yang kayak gini kok tapi uniknya gini, uniknya kenapa selalu mereka yang dipanggil oleh pemerintah? Sedangkan kita yang pergerakan ribuan massa di setiap daerah nggak pernah dilibatkan. Ada apa kita ini? mau buktiin nanti gitu kan. Ada apa kan gitu. Yang penting label. Jejak digitalnya frontal ada, Pak. Jejak digital dari jilid. Kalau kita frontal ini demo terbanyak saya di medsos. Yang penting kan, yang penting secara media sudah terlihat bahwa ada ojol yang dipanggil gitu kan. Iya. Gitu kan. Makanya Walaupun ya. Siapa itu kita nggak tahu gitu. Oke. Jadi saya mau coba luruskan bahwa sebenarnya pertama ya, bahwa yang diperjuangkan, ini saya udah nangkap nih, bahwa benar-benar teman-teman pengemudi online yang real ya, yang di jalan, itu tidak terlalu mempermasalahkan 10%, 20%, 30%. Ya. Ternyata yang diminta adalah sesuatu yang berdasarkan PM12 dan PM118, di mana ada kenaikan kilometer per tahun. Evaluasi tarif. Ya, karena kalau itu tidak naik, otomatis jam kerja nambah karena harus karena tarifnya naik sesuai kebutuhan, bensin dan segala macam bertambah, waktu jam bertambah membuat akhirnya ada yang sakit, ada yang tiba-tiba meninggal dan segala macam. Ada tambahan lagi, Pak. Itu satu. Supply demand harus diatur. Apa? Supply demand-nya. Apa itu? Penerimaan itu harus diatur. Oh iya, masalah kuota. Iya, kota penerimaan Jadi, itu harus diatur, dibatasi. Ada beberapa perusahaan aplikator yang membuka setiap hari. Pendaftaran Buat jadi pengemudi. Setiap hari. Misalnya abang nih, coba-coba mau ngecek jadi ojek online nih. Datang aja ke Cakung. Itu pembukaan tiap hari. Dan gini, kalau itu tidak dibatasi, ini akan semakin banyak. Sama juga. Nah, dan akhirnya apa? Supply demand-nya kan keganggu. Ya, nggak fungsi naik tarif juga. Oke, artinya benar ya, yang awal-awal dulu kenapa pengemudi online bisa dapetin banyak karena ya pengemudinya persaingan masih sedikit gitu kan. Sekarang persaingan sudah sangat banyak, tarifnya juga begitu-begitu aja ya. Dan kita yang individu kalau dalam perusahaan, contoh di mobil ya, taksi online. Kita yang pribadi pakai mobil pribadi, nongol lah. Ada yang hijau dan biru pun sekarang udah masuk ke aplikasi. Ya. Ini kan kita dulu perang sampai mati-matian, ada yang penjara, teman kita kok sekarang jadi teman. Apalagi bensin mau naik atau mau disubsidi cabut, wah bisa jadi demo besar-besaran tuh Bang. Gaji belum selesai, masih ada tambah baru lagi. Ada lagi yang cuman di sini uniknya kita kalau berbicara naik tarif, beberapa kali ada aturan kenaikan tarif. Kalau kita sadar dari awal tarifnya ojek online, kita ini nggak naik. Kita buka tahun 2017 tahun berapa itu sudah 10.000, buka 0 sampai 4 kilo itu sudah 10.000. Sehingga persaingan aplikator yang nggak sehat turun jadi 7.200, jadi 6.500, jadi 3.200 bahkan pernah. Jangankan naik, turun malah. Turun. Awalnya itu sejarahnya kan seperti ini Bang. Dulu pertama kali aplikasi masuk, tarifnya itu bagus. Potongan pun nggak ada. Potongan nggak ada, bener. Ada bonus malah. Insentif ada. Kalau kita melebihi target order yang mereka tentukan dengan jam tertentu, kita dapat bonus nih Bang. Potongan nggak ada. Aplikasi baru ini yang bikin masalah. Akhirnya apa? Keluarlah aplikasi pembanding ya. Mereka dengan tarif murah banget pada waktu itu, Rp4.000. Tapi driver ini nggak sadar bahwa tarif itu murah. Tapi bonusnya gede. Akhirnya seolah-olah dia dapat uang pulang ya gede. Akhirnya yang satunya ini udah tinggi. Nggak kuat ikut turun di 4.000. Nah, itu pernah kita titik terendah adalah dengan tarif 3.200. Waduh. Pernah tahun 2019 kalau nggak salah ya. Terus ikut. Akhirnya kita aktivisnya ojol ini bergerak kita waktu itu. Serentak. Itu pun nggak dinaikkan sama pemerintah, hanya dirubah harganya 6.400. Dari awal kita sudah 10.000 itu.
Ini makanya kalau kita bilang dengan tarif saat ini, apakah naik? Tidak. Dibanding awal ya? Dibanding awal ya. Kita ngomong sejarah nih. Kalau naik kan sejarahnya 10, kita bisa 20, ini naik. Harusnya. Iya kan? Ini tidak gitu. Kalau saya tangkap, nggak naik pun itu sudah mengurangin pendapatan kita, ini malah diturunin. Betul, memang itu terjadi gitu loh. Prasangka itu jadi macam-macam. Oh jangan-jangan pemerintah punya saham ini aplikator. Ya terus terang aja ya. Iya. Akhirnya susah banget Kalau kita menarik sejarah dengan tarif, ya memang kita nggak naik sampai detik ini. Oke. Meskipun ada aturan PM12 atau berapa, batas bawah, batas atas, kita nggak naik. Kalau kita bilang sejarah awal. Gitu loh. Kalau kita mau ngomong itu ya, gitu. Cuma kita buat PM itu untuk membatasi aplikator biar nggak semena-mena, ada sanksi, nggak ngerusak lagi harga tarif ke 3.200 lagi. Biar paling tidak ada hambatan mereka mematuhi itu. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka tahu celah aturan pemerintah tidak ada sanksi, ya main lagi. Batas bawahnya oke 0 sampai 4 km mereka patuhi untuk angkutan orang. Tapi tambahan per kilometernya bisa dicuri-curi karena alasan apa? Yang ini lebih murah. Kalau saya nggak ngikutin ini, hancur kita. Selalu itu alasan mereka di depan pemerintah. Gitu. Sebenarnya bisnis online ini banyak penyelundupan hukum kalau kita lihat. Dari map, di aplikasi jaraknya cuma 4 kilo. Ketika kita ke Google Map bisa jadi 7 kilo. Itu kejadian gitu? Ya. Itu banyak. Terus yang uniknya lagi, kita ini mappingnya dilewatin sini nih. Ternyata kita lewatin sesuai mapnya mereka. Ini tembok besar, kita harus muter jauh, harus ke pemukiman ini. Itu berapa kilo kita muter harus bisa masuk di situ. Ada cerita di Madura. Ketika driver ngikutin map, Bang. Ini udah hutan. Bahkan motor pun bisa masuk gitu. Jadi waktu itu di voice, dikirim ke grup-grup. Jadi heran kita ini mapnya. Kok bisa terabas, apalagi dari Surabaya ke Madura. Banyak celah mereka jalur kapal. Kalau lagi error tarik lurus. Tarik lurus. Banyak murah. Saya merasain waktu itu saya pesen makanan pun sampai akhirnya drivernya chat-chatan sama saya. Dia udah nggak tahu di mana gitu. Itunya. Itu berarti gara-gara itu kali ya. Ya kalau mereka bilang lagi error Mas, kita nggak tahu nih. Tapi kita kan gini Mas. Sengaja apa memang? Ini kita boleh dong punya curiga asumsi. Ya. Pada waktu mereka bilang error, sekarang saya tanya, kalau errornya ini se-Indonesia mereka curi map 1 km aja 2.000 kali se-Indonesia berapa itu? Kalau kita ngomong, ini ngomong seluruh Indonesia. Kalau kita ngomong ini komersial nih ya. Setiap mereka bilang ini error, nggak ada pengganti buat kita. Kalau mereka error harusnya bahasa error. Ada dong pengganti yang dari kesalahan mereka tadi. Nggak ada. Apakah ini error beneran? Kita boleh dong curiga bahwa ini memang. Masalah ini dimasukin nggak dalam draft? Gitu loh. Ada. Oke. Di teknis. Makanya kita ini selalu tanda tanya setiap mereka ini terjadi apa-apa kita konfirmasi ke aplikasi. Sistem. Aplikasi nggak mau menggunakan Google Map karena bayarannya mahal. Jadi mereka ciptakan map sendiri. Alasannya itu. Masing-masing aplikasi punya kemampuan. Tapi lagi-lagi kepotongan tadi. Yang merasa nanti 10%, pahalanya berkurang. Semakin buruk. Saya baru ketahuan nih. Karena 7 gini, Mas. kilo, akhirnya di Solo 4 kilo doang gitu. Ya, karena errornya mereka ini tidak hanya di satu zona. Errornya mereka ini selalu senasional. Kalau bilang senusantara pada waktu error, tarifnya ini nggak sesuai algoritmanya, kira-kira mereka untung berapa tuh? Iya. Ambil aja setengah kilo lah. Katakan atau 1 kilo, 1.800 lah karena atau 2.000. Kali berapa juta driver di seluruh Indonesia? Oke. Masuk berapa tuh uang? Jadi, sama kalau Mas, kalau semisal ya dengan pesan food itu kalau bisa itu yang pengantaran prioritas aja. Jangan pakai yang pengantaran ekonomis atau di bawahnya. Kenapa? Karena itu nanti ke driver jadinya double order. Kalau di double order, driver itu cuma dapat tambahan 2.000 sampai 800 rupiah. Kalau prioritas? Kalau prioritas itu masuk cuma ke satu driver. Dan tarif yang diterima itu ya walaupun jadi hasil double order. lah. Jadi gini. Kalau apa? Jadi gini. Kalau misalnya tadi dia bilang Mbak Uri bilang order prioritas berarti satu order satu pengantaran driver. Oke. Tapi kalau yang di luar itu dia bisa berapa estafet, berlaku estafet. Bisa tiga orderan. Dan lebih murah. Dan yang dihitung adalah estafetnya. Jaraknya. Iya. Tapi secara itu si customer bayar full. Customer bayarnya full. Oh, tapi ke kitanya estafet. Tambah 2.800. Bang Teddy order aqua di warung A. Ya. Terus Bang Tito juga order di warung yang sama. Kalau ordernya biasa, masuk ke satu driver Mbak Uri. Udah. Nah, ini yang dihitung jarak dari tempat Bang Teddy ke Mas Tito. Misalnya jaraknya 2 kilo, yang dibayar 2 kilo. Bukan dari awal, bukan dari warung, akumulasinya.
Tetapi pada waktu itu aplikator memberikan tarif full terhadap Ke customer. Kira-kira untung berapa mereka? Ya. Bukan lagi mereka 20%, mereka 80%, kita 20%. Ya, jadi kalau buat customer yang peduli, Hitungnya ordernya prioritas kalau buat food. Nah, seperti Ketemu saya. Nah, itu banyak regulasinya mereka dari aplikator ini yang benar-benar Kan pernah viral kita, tuh, gitu. yang dari Shopee digamparin sama Ya ada tuh. cuma gara-gara telat nganter. Nah itu akibatnya karena estafet. Karena double order. Customer order kan, ya gue dapetnya 1 driver, lu nganter ke gua. Iya. Gitu kan. Jadi kira-kira abang udah mulai pusing belum? Saya gini. Udah mulai pusing belum? Ha? Saya malah dapat pencerahan di sini. Ya, karena sebelumnya saya yakin penonton juga sudah dapat pencerahan. Oh berarti udah paham. Kalau udah paham, abang besok daftar ojol, saya turunin jabatan. Belum pernah, Bang, belum pernah dengar driver ojol bawa mesin cuci motor. Oh, ada itu, saya lihat ada. Saya. Real, Bang. Ada. Saya 2018 bawa kulkas 2 pintu LG. Ada itu, bener. Saya. Jadi gini Bang, driver ini kalau cerita ke aplikator, protes, yang ada di suspend. Dengan adanya komunitas seperti kita, dia ngadu, kita tamu, kita nih, lu gimana sih? Nih, driver gua ngalamin ini gini. Oh iya baik Bang, daripada lu nurunin masa, ntar kita evaluasi. Fungsinya di situ kenapa? Kalau nggak dibawa ada hanya serikat fungsinya situ lah ya. Meskipun kadang evaluasinya sampai 2 tahun ke depan nggak mereka jalankan. Gitu loh, nggak berubah. Kalau mapnya ini keliru Mas, tolong screenshot, nanti kirim kita perbaiki. Saya kena dapat itu lagi 2 tahun kemudian tetap ada itu. Itu gitu cuma buat nyenang-nyenangin aja ya, gitu. buat meredam aja, Meredam biar aja. kita nggak marah-marah aja gitu. Oke. Teman-teman, jadi saya secara pribadi sudah menangkap ya, dan saya harap juga pemerintah ya, sebenarnya permintaan dari teman-teman ini nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk, nggak lebih-lebih, nggak minta mau jadi apapun ya. Hanya bagaimana supaya aturan benar dijalankan, plusnya adalah tolong dong dibuatkan regulasinya. Betul. Ya, regulasi beserta regulasinya beserta sanksinya. Hanya itu aja kok sebenarnya. Yang berkembang di masyarakat kan sekarang ini seolah-olah banyak sekali. Wah, ribet. Jadi kita tuh yang baca juga, ini mau kemana sih ini teman-teman ojol gitu kan? Karena Nggak selesai. Banyak Nah, kemauan. makanya itu. banyak kemauan. Itu. Yang ini A maunya begini, B maunya Ya, begini. B, terus terang aja B, saya secara pribadi juga ngomong, ini mau kemana sih teman-teman? Hari ini saya tercerahkan. Makanya tepat kalau Bang Teddy ini mengundang kita. Karena apa? Ini kita dari 12 kota berawal berdiri sampai sekarang 16. Yang tuntutannya menjadi 1. Ini loh permasalahan sebenarnya. Iya. Itu mungkin bisa lah nanti kalau Ya, terjadi memang. prokes lagi Pak. yang Seperti itu Bang. Makanya kita berlogika. Aturan lalu lintas yang sudah ada sanksinya saja masih dilanggar. Apalagi Yang aturan tidak ada sanksinya, udah kita merem aja ini udah. Kalau selama tarif ini dinaikkan, diapakan, tapi kalau nggak ada sanksinya ya tetap mereka akan langgar. Ya dong. Makanya dua opsi ini harus jalankan bareng. Gini, Naik tarif oke, regulasi oke, sanksi pun ada. namanya peraturan, undang-undang dan peraturan itu kan sifatnya memaksa, ya. Sifatnya undang-undang dan peraturan itu memaksa. Tapi ketika mau dipaksakan nggak ada pasalnya, bingung juga kan? Dan lucunya gini Bang, kita kan minta dipaksa Bang. Iya. Bener dong kalau tadi Betul, peraturan itu sifatnya memaksa, kita minta dipaksa. Kok liar gitu loh Ya, jadinya. paham. Makanya Yang lain dibikin peraturan baru pada protes. Ini kita protes buat minta dibikin peraturan tapi gila ya, ini Indonesia gila. Bahkan draftnya udah disiapin gitu ya. Draftnya udah kita bikinin. Ini loh permasalahannya. Sebenarnya Tinggal kita ini evaluasi doang. taat peraturan berarti. Iya. kalau nggak mampu DPR ngomong. Biar kita yang duduk di sana. Biar saya yang buat. Ya. Udahlah biar teman-teman yang buat. Saya pastikan 6 bulan jadi kok. Ya. Makanya saya juga sedikit punya, boleh dong ya namanya kita beranalisa. Apakah DPR ini memang nggak punya kemampuan di bidangnya? Pada waktu pemilihan itu memang apa sesuai jurusan apa enggak ya? Ini saya bingung gitu loh. Sebenarnya DPR itu adalah mereka itu kan sebenarnya menampung, ya kan begitu fungsinya kan. Nah, menampung aspirasi dari memang orang-orang yang pelaku di lapangan. Nah, masalahnya kan adalah ketika pelaku di lapangan sudah memberikan data, ini belum jalan-jalan, itu kan masalahnya Ya, kan. makanya itu tadi. Penyerapan aspirasi itu hampir tiap tahun ada. Yang saya khawatirkan kenapa nggak Tiap tahun jalan-jalan. ada yang gitu diundang loh. ke DPR. Dan permasalahan ceritanya sama semua sebenarnya. Itu lagi. Makanya Saya gini kalau Bang. telepon DPR undangan nih, permasalahannya apa? Itu lagi sama. Buat regulasi Mas. Lu baca dulu dokumen yang lalu, kalau ngeliat YouTube, di YouTube ada saya bilang. Siapa bilang? Polri kemarin, Kapolda. Saya mau aksi kemarin tuh, setelah pasca demo di DPR. Kita mau aksi nih.
Karena suara ojol belum didengar. Mau aksi tutup mulut di istana kita. Tolak. Makanya Wah, Polda terus geber. Jangan Bang, dibatalin ini lagi panas ini situasi ojol dengan polisi ya kan. Poldanya nanya yang baru. Permasalahan ojol apa sih? Nih, Intelkam dari awal gua demo di ojol, dia udah tahu permasalahannya apa. Pertama ini aja nih Intelkamnya. Saya gituin. Jadi permasalahannya dari tahun ke tahun tetap sama, tapi terus ditanyain apa masalahnya. Mereka sampai ganti orang. ya, Orangnya udah diganti lagi. Makanya- kami tetap. makanya yang saya khawatirkan Bang, kenapa sih nggak mereka jalankan? Apakah mereka ini nggak sesuai jurusan, nggak bisa bikin aturan gitu loh Bang? Ini yang saya khawatirkan. Makanya pada waktu kita membayar pajak untuk membayar mereka, kalau nggak sesuai jurusan, terus mereka masih cari tim ahli lagi, ya terus buat apa ada mereka? Gitu. Iya. Karena dia membayar orang lagi kan untuk Iya, mengatur RUU, ada staf ahli, guru ahli atau profesor ahli. Kenapa bukan mereka yang jadi DPR gitu, yang ahli-ahli ini? Gitu loh. Makanya ini saya tanya, nggak dijalankan ini karena memang schedule-nya panjang atau gimana? Apa memang mereka ini bukan jurusannya yang nggak bisa ngatur menerbitkan undang-undang? Yang gitu. pasti Gitu loh, bingung saya urusan juga gitu. kalau urusan misalnya nih kita bicara ojol ya, yang pasti yang lebih mengetahui soal regulasi yang pantas ya pelaku di lapangan, itu udah pasti. Tinggal apakah mereka mau menyerap ini menjadi sebuah aturan apa tidak, kan itu doang. Iya. Ya kan? Cuman itu Termasuk tadi. sudah dari sudah ada PM 12, PM berapa? 12 ya. 12. Dan PM 118 yang sudah dibuat, itu kan sebenarnya mereka sudah tahu dan sudah dilibatkan para ojol untuk membentuk itu, tinggal eksekusinya kan yang tidak jalan. Ini kan. Nah, jadi teman-teman ya, saya yakin penonton juga pasti sudah mengetahui ya apa permasalahan yang sebenarnya. Dan saya yakin ya penonton akan tercerahkan bahwa oh masalahnya ini tuh ya. Makanya berkali-kali tadi saya bilang bahwa saya secara pribadi ya, kita yang mantengin media itu ya saya secara pribadi sempat berpikir ini maunya apa sih nih? Ya. Teman-teman udah mau jadi inilah, mau jadi itulah, mau 10%, mau 20%. Ternyata hanya permintaan, ayo dong regulasi ini dijalankan, tiap tahun ada, ayo dong sanksinya ada, sesimpel itu. Iya kan? Orang-orang diciptain peraturan protes. Minta biar hidup enak gitu kan. Oke, Tum dan yang lainnya, ini pertanyaan terakhir ya. Menyikapi soal, saya baca sepintas ya, ada teman-teman pengemudi online kerjasama dengan pihak kepolisian, terus ada katanya dibayar 500.000 itu jadi mata, itu apa sih maksudnya? Gini, jadi memang sempat kemarin ketika saya mau aksi dibatalkan, bukan dibatalkan sih, karena dari sikap Polri akan segera membantu dalam menemukan kita dengan pihak-pihak yang berwenang mengatur masalah ini. Sampai sekarang saya tunggu itu dari pihak Polda sendiri. Nah, dari Kapolri ngomong, gimana kalau ojol ini kita bermitra biar sama-sama kerjasama. Ini kan hanya untuk apa namanya ya mengangkat nama baik Polri yang kemarin sempat down karena gara-gara crash dengan ojol ya kan. Kita sebenarnya nggak masalah. Saya sampai ngomong ojol dengan Polri dari dulu presisi, nggak pernah ada masalah. Dan ketika Pak Dekanto itu yang ngomong kan ya, setiap ada kejahatan, ojol yang meliput dengan handphone dan melaporkan ke polisi akan mendapat imbalan 500.000. Sebenarnya nggak masalah karena apa? Yang 1 kali 24 jam di jalan ini adalah ojol. Ya. Kita nih pengemudi online hampir 1 kali 24 jam di jalan, yang ada penjambretan, penodongan di lampu merah, kita bisa videoin. Sebenarnya itu nggak masalah, itu bantu pendapat. Yang jadi masalah Sosial, gini loh. Image masyarakat akan berpikir gini, oh sekarang polisinya Indonesia ojol. Kita akan bersaing dengan damkar ini. Selama ini kita udah sering ditelepon, dapat orderan kita telepon, Mbak, ini orderannya bener, bangunin pacarnya. Iya mas, saya sendiri ngalamin. Ditelepon cuma suruh gampar mantannya. Itu beneran? Bener. Oh, gue pikir cuma apa? Dan sekarang lucu-lucuan. ditambah dengan beban kita harus meliput. Ya itu nggak masalah sebenarnya. Kita sekalian jalan, kelihatan kejahatan, wah kita dipercaya polisi nih. Sebenarnya lebih bagus. Jadi buat masyarakat yang mengalami kejahatan di jalan, tinggal lapor ke ojol. Lapor ke ojol aja. Lapor ke ojol. Itu memang Terus tugasnya polisi jadi apa ya? Dibuat kita secara bersama-sama kemarin sempat bahas itu. Oh nggak masalah kok. Iya. Karena itu salah satu bagian ya, sosial buat pendapatan teman-teman. Cuma yang kita takutin image masyarakat akan
berubah, yang tadinya order lewat aplikasi ini nelpon. Bang Ojol bantuin dong nih. Ya kan? Memang gitu fenomenanya teman-teman ojol itu banyak, Bang. Itu kena saya sendiri pernah. Saya itu dapat 2 tujuan. Order 2 tujuan itu kita kalau logika mengantarkan customer 1 ini ke titik 1 ke titik 2 nih. Ternyata waktu saya dapat, saya telepon mbaknya di mana. Bapaknya jalan sesuai titik, tolong liatin mobil plat nomor ini. Betul, itu di titik itu. Saya bilang di titik 1, nggak ada Mbak. Coba di titik 2 Pak. Titik 2 kan saya jalankan sesuai aplikasi di titik 2. Nggak ada juga, nggak ada. Oh ya biarin Pak, selesaikan ordernya. Bayarnya GoPay dia memang. Dibayar GoPay. Ya kita selesai sesuai order. Tapi tugas kita jadi mata-mata memang gitu. Mata-mata suaminya mungkin ya. Gitu loh. Dia ada di mana gitu. Pernah itu saya sendiri dapat gitu. Pertanyaan terakhir nih yang ringan-ringan ya. Kalau yang tadi saya yakin sudah jelas semuanya. Ada nggak kejadian-kejadian unik di jalan yang nggak terlupakan? Saya mobil pernah di satu rumah sakit bantu. Jadi belakang jok itu harus diturunkan karena apa, membawa pasien yang pakai kursi roda. Dan itu harus dipaksakan karena kehabisan ambulan. Karena saya dengan rasa kasihan ya mungkin kemanusiaan ya udah Pak tolong ya Pak sampai customer ini mohon banget. Ya udah jok belakang saya kebetulan mobil saya agak besar belakang. Taruh masuklah itu namanya apa ini? Bukan kursi roda. Bukan ini apa? Yang untuk pasien itu. Pasien. Masuk ke dalam. Krak. Untungnya pas itu. Makasih. Ambulan mendadak. Ambulan ya. Dan untung-untung nggak meninggal di jalan itu. Kepikiran saya. Tapi setelah sampai rumah itu makasih banget. Jadi mereka terharu juga. Ya. Apa? Jadi saya merasa senang juga bantu orang. Ya. Kalau masalah aneh-aneh itu pasti masalah mistis. Mesti ada ketemu nggak malam-malam. Ya, kalau saya sih yang paling terkesan adalah ada customer itu anak kelas 6 SD. Ya sesuai order lah. Saya pikir dia itu diorderin ibunya atau gimana gitu. Ternyata dia itu diorderin oleh pihak sekolah. Pulang nih. Pada waktu udah pulang, rumahnya tutupan nih, orang tuanya nggak ada semua. Jadi kita bingung ini. Yang bayar siapa nih? Ya karena tak lihat anak sekecil itu saya pikir kayak anak saya sendiri. Ya, tetapi pada waktu itu memang saya berantisipasi. Karena anak ini yang masih kecil ya. Rumahnya masih gembokan gitu. Saya bingung kalau saya turun hilang, saya nanti yang kena. Iya, ditinggalin. Maka saya titipkan ke tetangganya. Saya titipkan, Bu, ini udah saya antar, nitip anak ini saya foto. Nah itu sih yang jadi kesan saya. Yang order kan nggak sinkron sama yang di rumah. Gitu. Iya. Dan berhubung dia masih kecil, saya anggap anak sendiri nggak masalah. Seperti itu menurut kami bagian dari sifat sosialnya ojol sih. Iya. Mbak, sebelum ke Mbak, saya pernah pengalaman naik ojol yang dapat cewek. Itu setengah mati saya. Karena saya nggak mungkin nempel kan, nahannya begini tuh, perjalanan jauh lagi, kalau nempel kurang ajar gitu kan. Nah, jadi kan kita lagi ceritain pengalaman, nah ini pengalaman saya nih, terus setengah mati saya megang ini belakang. Kenapa nggak sentuh yang nyupir? Banyak kan kalau dari cewek nih ketika dapet cowok, wah cewek, mbak di belakang saya nyupir, banyak kan begitu. Ibu, saya baru tahu pas lihat TikTok, ternyata banyak yang begitu ya. Ada nggak Mbak? Ini pengalamannya Mbak Uri. Kalau saya sebenarnya bukan kalau pengalaman sih banyak ya Mas, tapi satu hal yang jadi perhatian saya sama teman-teman di Jogja itu ketika teman kami narik di malam hari. Nah, kan itu tadi ojol dikasih uang 500 kalau melaporkan kejahatan. Nah, tapi kalau ketika kami sendiri yang mengalami kejahatan, kita perlindungan untuk kita tuh apa? Kita nggak boleh bawa sajam. Sampai teman kami ada yang meninggal karena kena begal. Iya, saya baca banyak. Nah, itu kena begal, itu order via aplikasi. Dan itu memang jadi apa ya, suatu yang duka mendalam buat kami karena yang begal itu ngawur Mas, nusuknya tuh ngawur, dia udah bawa senjata. Kalau mau ngambil aja gitu ya, jangan. Dan jika kita membela diri nih, terus begalnya mati, kita juga kena jadi tersangka kan. Ya karena keadilannya kan itu aja sih saya yang jadi perhatian teman-teman di Jogja itu. Itu masuk nggak Jen di dalam draft soal keselamatan driver? Harusnya membela diri juga. Enggak, kalau boleh itu kan jatuhnya lebih ke accident ya, gitu loh. Kalau di Jogja lagi terkenal klidih ya. Klidih itu hipnotis. Bukan. Jadi itu sebenarnya kenakalan remaja, mereka muter-muter. Geng motor. Geng remaja tapi dia bawa sajam. Nah, itu ada yang ngelawan, ada yang berani ngelawan, balik nyerang klidihnya. Klidihnya sampai meninggal, malah yang jadi tersangka. Padahal membela diri. Membela diri. Nah, di situ kan harusnya. Nah, ini Polri ini tugasnya nih. Nah, itu tugas Polri itu gimana kalau kayak gitu? Kayak teman kita yang kena begal itu, ketika dia membela diri,
semisal sampai begalnya mati, dia pasti jadi tersangka juga. Kita kan juga berpikir kalau kita membela diri nanti kita jadi ada nggak tersangka. perlindungan dari perusahaan aplikator kalau begitu-begituan? Kalau perlindungan dari aplikator mungkin hanya asuransi atau apa, tapi kalau ketika di jalan kan kita benar-benar pidana gitu. Pendampingan hukum nggak? Nggak ada. Pendampingan hukum itu biasanya ya teman-teman Komunitas, serikat gitu. Sosialnya kita yang kita pakai. Ya. Jen ada Jen? Kalau saya sih waktu pas COVID ya. COVID nih ceritanya, dulu kan COVID kita nggak boleh bawa penumpang orang ya. Iya. Tapi selalu bawa makanan, selalu bawa paket. Nah, waktu COVID itu saya sering banget antar ke Wisma Atlet. Oke. Jadi ceritanya gini, dapat order, saya ke rumahnya, si customernya bilang, Pak, ini ya kasih suami saya lagi di karantina di Wisma Atlet. Saya nggak bisa ketemu suami saya lagi. Akhirnya saya bilang, karena saya sering kan ngantar paket ke sana, Ibu bisa kok ketemu sama suaminya. Loh, gimana caranya Pak? Ayo ikut. Pakai jaket ojol. Saya aja, karena kan dulu di Wisma Atlet itu ngambil makanannya itu kan di gerbang depan. Gerbang depan. Kita taruh ke sana, kita mundur, si yang pasien maju ke depan ambil. Nah, makanya kan dia bilang, Ibu kalau mau ketemu suaminya, ayo ikut saya. Ibu yang antar sendiri di sana. Wih itu Mas nangis haru. Sampai terima kasih, untung ya Pak. Semoga sih suami saya selamat kan bisa sehat lagi. Dan itu akhirnya jadi rutin. Setiap hari saya nganterin dia reguler akhirnya. Dan banyak juga akhirnya kan paket. Ibu akhirnya karena kejadian itu ya akhirnya yang ngirim paket ke sana saya tawarin semua kan. Ibu mau ngeliat suaminya nggak? Siapa tahu nggak ketemu lagi. Ya akhirnya saya bawa lah ke Wisma Atlet dengan cara begitu kan. Jadi sudah orang sama barang nih. Nah, iya. Ya dengan tip yang lumayan. Iya dong. Itu sih paling. Terlepas kejadian mistis ya. Banyak sih kalau kejadian mistis. Kalau mistis banyak gitu. Kawan saya juga suka cerita. Kalau saya pernah mistis waktu pertama narik mobil ya. Mobil baru datang 3 hari, saya daftar Uber waktu itu. Karena buat pindah dari ojek online, saya kan awalnya di Gojek motor. Pindah ke mobil agak lama prosesnya, jadi daftar yang cepat itu Uber waktu itu. Uber ini dulu orderan yang nggak bisa mati. Sampai 2 hari saya nggak pulang, karena nggak ngerti nih, matinya gimana. belum nyampe masuk ya kan. Dapat dari Mas Cipto, tempo hari 1:30 pagi. Tujuan Pondok Rangon. Masuk, saya bawa, Mbak ini lewat tol atau enggak ya? Karena saya baru di mobil, lewat tol itu paling alergi, pernah kelewat muternya kejauhan. Akhirnya kita lewat bawah. Selisihnya juga karena jalan malam cuma nggak nyampe setengah jam. Nyampe titik, saya tanya, Mbak, ini udah nyampe loh. Di mana rumahnya? Saya lihat kaca nggak ada. Iya, saya pikir dari rumah sakit jatuh ke bawah ya kan. Saya pikir ini nggak ada. Akhirnya saya nyari warung. Sampai pagi saya di warung sampai matahari terbit. Nggak mau narik? Nggak narik, pulang langsung tidur. Sakit 7 hari. Tapi di aplikasi juga hilang anehnya. Sawanan kerja. Uber itu matiin aja saya mode pesawat akhirnya biar orderan nggak masuk lagi. Uber dulu begitu susah dimatiin. Jadi belum nyampe masuk sampai 2 hari saya nggak pulang. Baru beli mobil itu. Serem. Babe banyak Bang, udah kan ceritanya. Kalau saya sih semenjak di ojol nggak ada kesan-kesan yang ini ya. Nggak ada kesan-kesan yang mendalam gitu. Kecuali saya kalau berkesan yang mendalam tuh banyaknya saya di waktu. Katanya nggak ada, tapi kecuali. Iya. Tapi di ojol nggak ada, saya biasa gitu. Tapi di sosial kemanusiaan, dilihat bencana itu saya selalu berkesan buat diri saya gitu. Bahwa saya ini kok bisa berarti buat masyarakat. Dan setiap pulang saya selalu menjadi hujan air mata oleh masyarakat yang saya datangin, itu aja. Saya sampai sekarang kalau ngelihat teman-teman ojol ambulans itu, saya lagi bawa mobil itu suka merinding. Maksudnya mereka mengalokasikan waktu mereka untuk nggak narik hanya untuk ngawal itu kan. Ya, karena itu udah panggilan jiwa ya. Saya sendiri gini, kalau ketika jemput jenazah lah ada tetangga yang meninggal dari rumah sakit buat menuju ke rumah. Ketika macet kayak di Selipi itu kan. Itu ketika ojol, Bang mau kemana ambulan itu pasti. Sini, langsung mereka buka jalur. Iya. Sudah sampai dibayar nggak mau. Iya, saya kan kawan saya juga begitu, saya tanya, terus gimana? Itu yang punya yang keluarganya itu makasih banget karena kan membelah. Iya betul. Ini kan. Dan ternyata ya saya dengar dari ketum sama berarti dengan kawan saya. Mereka tuh kayaknya
dalam tanda kutip anti gitu kalau dikasih. Nggak mau dia. Iya gitu kan. Memang panggilan nurani WRC. Ya ya. Julukannya unit reaksi cepat. Yang akhirnya kemarin akhirnya turun juga. Demo. Turun demo. Ya. Terima kasih ya Pak Ketum, sama-sama Pak Sekjen dan yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa didengar baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga masyarakat sebenarnya bisa tahu. Karena jujur aja kan tidak bisa dipungkiri ada juga yang anggap negatif nih. Teman-teman demo dan segala macam ada aja ya. Pasti. Nah, sekarang kan sudah tahu, tolong bantu untuk sebarluaskan bahwa ini loh permasalahan sebenarnya dan kepada para menteri, kepala daerah, aturannya udah ada, tolong dijalankan lah. Tinggal menjalankan, nggak perlu lagi susah-susah sebenarnya kan, agar supaya ya teman-teman pengemudi online ini benar-benar sama dengan yang lain. Ketika yang lain naik ya naik juga, ketika pekerja di pabrik dan yang lain naik ya naik juga. Karena bagaimanapun ketika ada kenaikan, oli naik, bensin naik, kebutuhan makan naik. Yang mereka sudah ada yang sampai, kalau kita bicara PM 118 itu sudah 7 tahun. Ini tidak ada penyesuaian tarif per kilometer. Begitupun untuk ojol yang dari 2022 sampai hari ini tidak ada penyesuaian tarif. Saya pikir itu, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya pikir cukup. Terima kasih.